Bismillah. Kita mulai Ibu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الأخوات في الله أعزني الله وإياكن. Para akhwat atau ummahat sekalian, jamaah dari Majelis Ta'lim Ummahatul Muslimat yang ada di daerah Palmeriam, Jakarta Timur, yang mudah-mudahan antunna semua atau kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya di pagi hari menjelang siang ini ya, dengan cuaca yang begitu cerah. Alhamdulillah, mudah-mudahan secerah perasaan kita semua di hari ini. Masya Allah. Ada yang dehem tuh. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, hati ini harus cerah ya. Nah, cerah dalam artian rasa syukur yang besar, qanaah. Masya Allah. Taib, itu bentuk kecerahan hati seseorang. Kita nggak terasa sekarang sudah memasuki bulan yang baru dalam kalender Hijriah. Bulan kedua di dalam kalender Hijriah, bulan apa Bu? Iya, bulan Safar ya. Nah, 1444 Hijriah. Yang juga bertepatan dengan tanggal 29 Agustus 2022. Nah, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memanjangkan umur kita, masih bisa dipertemukan duduk satu majelis ya di sebuah yayasan dakwah, yaitu Ummahatul Muslimat, yang mudah-mudahan kita doakan semua pihak yang punya kontribusi sehingga berdirinya yayasan ini, dan juga dengan sebab adanya yayasan ini terfasilitasilah segala bentuk kegiatan yang bernilai ibadah. Di antaranya yang sebagaimana juga Anda ketahui, kegiatan sosial yang sangat ya semangat dilakukan ya, yang sangat syiar, begitu juga kajian Islamnya. Mudah-mudahan semua pihak yang terlibat di pengelolaan ya serta pendirian yayasan dakwah Ummahatul Muslimat ini mendapatkan limpahan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi salah satu sebab ya tempat ini menjadi perantara yang menjadikan ya orang-orang yang memiliki kontribusi mendapatkan pahala jariyah. Allahumma amin. Begitu juga kita-kita yang berusaha untuk memakmurkan tempat ini. Ya, taib. Insyaallah diberkahi kehidupannya dunia dan akhirat. Ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pagi hari ini temanya apa sih? Hah? Udah tahu belum? Ya, tentang hisab. Ringankan hisabku ya Allah. Ringankan hisabku ya Rabb. Masya Allah. Apaan sih Bu hisab Bu? Hah? Apaan tuh hisab? Ya, hisab itu hari di mana nanti di hari kiamat ya. Ini kejadian di hari kiamat Bu. Berarti setelah kita mati ya, mati masuk alam kubur
di alam kubur nunggu sampai terjadi hari kiamat. Nah, alam barzakh atau alam kubur berakhir tuh ketika terjadi kiamat. Kiamat terjadi, maka semua makhluk dibinasakan. Ya. Cuma Allah yang tidak akan pernah mati. Huwa hayyun la yamut. Dia maha hidup dan tidak akan pernah mati. Malaikat mati semua. Walaupun nanti ada penjabaran di kalangan para ulama yang mana yang paling akhir. Sebagian ulama mengatakan malaikatul maut. Itu yang paling terakhir. Ya. Nah, ya. Jadi intinya mau siapapun yang paling belakangan mati dari makhluk Allah, apakah dari manusia, dari kalangan bangsa jin, dari kalangan malaikat, yang jelas semua mati. Kullu man 'alaiha fan. Ya Allah. Ya, segala sesuatu akan binasa. Yang fana. Ya, kecuali siapa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya Allah, yang kekal cuma Allah tabaraka wa taala. Nah, dan itu fasenya panjang, Bu. Bahkan sebenarnya anak pengen nih, nanti mudah-mudahan ada waktu yang memang kalau memang disetting mau dibuat rutin, ya, mungkin sebulan sekali, anak mau jelasin fase yang kita semua alami kalau kita tuh mati. Dari mulai kematian, terus apa yang kita alami, Ustaz? Terus apa lagi? Sampai ujungnya surga atau harapan kita kemana? Surga. Nah, itu panjang tuh. Ini pembahasan ini penting. Pembahasan tentang alam akhirat. Karena Nabi pun ketika dakwah di Mekah, Nabi kumpulin ya ma'syara Makkah. Tuh. Atau ya ma'syara Quraisy. Atau dalam lafaz yang lain, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Hashim, ya Bani Abdul Muttalib. Bahkan putrinya beliau pun dipanggil, ya Fatimah bintu Muhammadin. Intinya apa? Selamatkan diri kalian dari azab neraka. Ini perkara akhirat gak? Karena Rasul sebenarnya gak pengen tuh ada satupun dari umatnya yang masuk ke dalam neraka. Makanya beliau ingatkan. Pembahasan itu menjadi penting, ya, dan itu pembahasan panjang. Ya, nah, hisab ini salah satu perjalanan kita nanti di alam akhirat. Alam akhirat itu kapan, Ustaz? Diawali ketika kita masuk ke alam kubur. Itu fase awal, ya, kehidupan akhirat di alam kubur. Makanya Nabi katakan al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah fase pertama perjalanan kita di alam akhirat. Salah gak ketika ada orang putus asa nih, imannya rusak nih, imannya gak baik. Daripada gue sengsara, ya Allah hidup terus kayak begini, gue bunuh diri aja deh. Kan orang-orang yang melakukan cara jalan pintas dengan cara bunuh diri kan begitu mikirnya. Gue bunuh diri udah selesai deh. Suami yang ngerong-ngerong mulu, anak yang nggak ada yang nyenengin, tetangga begitu juga, udah gue bunuh diri aja deh. Dikira selesai. Padahal ya Allah, Nabi katakan mati dia, begitu mati masuk alam kubur. Itu fase pertama dari perjalanan kita yang panjang banget tuh. Berapa panjang, Ustaz? Allah a'lam bishawab. Kuburan aja panjang, berakhirnya sampai kiamat. Jadi bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun, bisa jutaan tahun. Intinya akhirnya pada saat kiamat baru tuh kehidupan semua orang yang ada di alam kubur atau alam barzakh selesai. Tapi apa udah selesai? Enggak. Lanjut lagi fase yang lebih mengerikan di alam mahsyar. Ya. Naam, alam mahsyar 50.000 sanah. 50.000 tahun. Nah, di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan satu hari yang kita bakal rasakan di alam akhirat itu seperti 10.000 tahun yang kita jalani di dunia. Ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Ya Allah,
berat. Ya. Makanya panjang melintasi sirat itu udah agak kebelakangan tuh ya. Di mahsyar kepanasan, ke telaganya Nabi berharap dapat air untuk bisa diminum, ya. Sebagian diterima, sebagian diusir. Ya Allah, yang diusir itu yang suka merubah-rubah syariat Nabi. Bukan sunnah Nabi yang dikerjakan, tapi perkara-perkara baru dalam agama. Ya Allah. Ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Mulai kita masuk persidangan, disidang sama Allah tuh. Ya. Nah, persidangan inilah nanti diantaranya ada satu hari atau satu masa yang namanya yaumul hisab. Hari di mana catatan amal kita atau semua amal kita ini bakal dihitung. Dihisab itu dihitung artinya. Atau diaudit. Ya, ibu-ibu suka ngaudit suami ya, bang penghasilan berapa sebulan ente, gitu misalnya ya. Dikemanain tuh audit tuh audit itu kan. Perasaan ya gaji antum masya Allah 15 juta, dikemanain tuh? Nah itu audit tuh namanya istilahnya. Bahasa gampangnya gitu ya, itu audit. Nah. Ya, suami ketika ngadepin ya audit istri aja kadang masya Allah dia gemeteran gitu ya. Apalagi saat kita tuh diaudit sama siapa? Allah. Sekalipun ibu nih ketat nih ngaudit suami, ada aja biasanya tuh yang suami bisa ya tutup-tutupin misalnya kan gitu ya. Nah, tapi kalau di hadapan Allah nggak ada. Ya nggak ada. Karena pengadilan Allah itu benar-benar rinci. Ya, secara umum tuh rinci, adil, sempurna. Ya, masya Allah. Tinggal nanti ada yang memang Allah perlihatkan semuanya, ada yang sebagiannya. Terserah Allah. Yang kayak gimana tuh? Yang semuanya nanti dipaparkan, diperlihatkan kepada tuh orang. Dan yang seperti apa yang kemudian yang diperlihatkan cuma sebagian aja. Nah, makanya ada dua model cara Allah menghisab. Ada yang disebut dengan hisab yasirah, hisab yang mudah. Makanya kita doa enggak sebelum salam nih, innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jangan berhenti, lanjutin lagi, Allahumma hasibni hisabai yasira. Nih selesai kajian kita nih temanya nih. Allahumma hasibni hisabai yasira. Kenapa hisabai? Karena itu kan fathatain masuk ke ya. Jadi idgham bi gunnah. Asalnya hisaban yasira. Ya mau dibaca hisaban yasira juga boleh. Cuma kalau mau dipakai tajwidnya lebih sempurna hisabai yasira. Ya. Allahumma inni, catat Allahumma inni. Nah, ini udah pelan banget ini. Ini kalau orang naik motor gigi satu ini. Allahumma inni, bukan Allahumma inni, Allahumma hasibni. Nah, udah. Nah, kalau belum anak pulas dulu ntar. Hisabai yasira. Ya, asalnya hisaban yasira. Cuma kalau dipakai tajwid itu idgham bi gunnah jadi hisabai yasira. Hisaban yasira. Aywa. Nah. Itu dibaca, ini Nabi ajarin loh. Doa itu kalau yang sumbernya dari Nabi udah nggak ada yang ngalahin, tuh doa yang paling cakep tuh, doa yang paling bagus, doa yang paling jaminan mutu. Ya Allah, hisablah aku. Hisab artinya kita dihitung, ditanya nanti gitu ya, dengan hisab yang ringan. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Ya. Subhanallah. Ayo dimatiin dulu.
Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang udah, nanti yang ketinggalan minta ya catatan yang udah selesai gitu ya. Nah, ya Allah, itu ya baca ya, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang ringan ya Allah. Penting nih, karena kalau kita dihisab dengan cara yang rinci, maka itulah yang masuk kategori jenis hisab yang kedua. Kalau yang pertama hisaban yasira, yaitu hisab yang mudah. Yang kedua disebutnya munaqasyah. Cara hisab yang kedua yang sulit, yang detail, yang rinci, sampai yang disembunyiin ya, sampai suaminya nggak tahu, bininya nggak tahu, anaknya nggak tahu, orang tuanya nggak tahu, sampai mati itu. Tapi Allah Maha tahu. Tuh ya Allah, dipaparkan sama Allah, diperlihatkan sama Allah, rinci, sirraha wa alaniyataha, yang rahasia, yang terang-terangan. Ya Allah, nggak ada yang ketinggalan. Makanya saat kita berdoa, Allahumma ighfir lana dzunubana kullaha, ya Allah ampuni dosaku semuanya ya Allah, diqqaha wa jillaha, ya, yang kecil-kecil, yang besar, sirraha wa alaniyataha, yang artinya dosa yang sembunyi-sembunyi ya Allah, ya, yang suami aja sampai sekarang nggak tahu ya Allah, ataupun yang terang-terangan ya Allah. Tuh. Ya, Masya Allah. Nah, kalau orang dihisab dengan cara yang kedua, disebutnya apa tadi? Munaqasyah dengan shin, munaqasyah. Kalau seseorang di munaqasyah, maka hisabnya rinci, detail, lama tuh. Ya Allah. Dan kalau orang di munaqasyah, apa kata Nabi? Manukisha udziba. Kalau seseorang tuh saat dihisab dengan cara munaqasyah, maka nih orang gak lama lagi akan diazab. Yang kayak begitu tanda dia bakal diazab. Ya Allah. Makanya Nabi ngajarin doa, bukan cuma ngajarin, amalkan juga. Beliau mengamalkan. Padahal beliau dijamin surga kan? Dijamin surga, bahkan surganya yang paling istimewa, tapi masih minta sama Allah, ringankan hisabku ya Allah. Allahu Akbar. Ya. Nah, ini penting. Taib. Ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang kita minta adalah hisab yang ringan. Ya. Makanya sebelum nanti kita dihisab, kalau nanti kita dihisab di hari kiamat, maka nggak ada lagi amal, nggak ada lagi kesempatan amal. Tapi sekarang nih kesempatan buat kita untuk mengumpulkan amal. Makanya para ulama katakan, ya, al-yaum amalun bila hisab. Hari ini puas-puasin, perbanyak, sungguh-sungguh di dalam beramal. Kenapa? Nggak ada hisab, belum ada hisab. Belum ada perhitungan, belum ada resiko nih. Di saat kita misalnya berbuat dosa, kemudian langsung Allah perlihatkan hukumannya, ya, atau diperlihatkan tanda-tandanya. Baru aja habis melototin suami, tiba-tiba langsung bau jengkol, misalnya, kan ketahuan tuh. Orang yang bau jengkol tiba-tiba, oh ini berarti habis maksiat, habis dosa nih, misalnya. Kan nggak begitu kan? Karena emang di dunia nggak ada hisab. Makanya para salaf terdahulu mengatakan, sekiranya dosa itu punya bau, orang berbuat dosa muncul bau, nggak ada orang yang mau deket-deket sama kita nih. Ibu nggak mau dengerin ceramah ana, atau kalau ibu lagi ngobrol sama teman-teman nggak mau saling dengerin. Kenapa? Bau. Karena kita kan banyak dong. Tapi karena Allah maha baik, maha pengasih, penyayang, pengampun, Allah tutupi aib-aib kita nih. Ya Allah. Ya, itu. Makanya jangan sampai kita dimunaqasyah. Nah, makanya sekarang nih waktu untuk apa? Beramal. Makanya ibu sempetin nih pagi-pagi, kerjaan rumah udah selesai, berangkat nih. Ya, kayak Dakwah Ummahatul Muslimat. Buat ngapain? Itu dia. Biar kita punya tabungan amal saleh.
Karena dengan amal saleh yang banyak itu semoga menghapuskan dosa. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Amal saleh yang banyak, kebaikan yang banyak yang kita lakukan itu akan menghapuskan dosa. Agar kalau dosa kita diampuni, hisabnya ringan enggak? Ringan. Ya Allah. Ya. Jadi itu, Bu. Makanya ini amalan nih bukan sembarang amal perbuatan. Terlebih Nabi katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke dalam majelis ilmu, Allah mudahkan jalan orang tersebut untuk masuk ke dalam surga. Ya Allah. Berarti kalau orang dimudahkan masuk surga, hisabnya ringan enggak? Ringan. Bahkan bisa enggak dihisab? Bisa enggak? Bisa enggak? Pengen? Yuk, yang kayak gimana nih? Ya, Nabi katakan dalam satu kesempatan Nabi ceritakan di kalangan umatnya ada golongan manusia yang enggak dihisab dan juga enggak diadab untuk masuk surganya. Ini luar biasa nih. Ini fasilitas khusus. Kalau orang ini mesti antri, mesti ditanya ini itu udah jalur khusus. Masuk. Tuh. Cuma jumlahnya dikit. Nabi katakan berapa? 70.000. 70.000 orang. Ini kayaknya di Palmeria aja ini udah banyak banget nih orangnya itu ya. Udah lebih dari 70.000. Di Jakarta aja itu udah belasan juta. Mau nyelip di mana kita gitu misalnya? Oh nggak usah Jakarta ini. Jumlah sahabat Nabi ini kan manusia terbaik nih, ya. Nabi katakan khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang hidup di zamanku. Tidak lain siapa mereka? Sahabat. Jumlah sahabat 120.000-an. Tadi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab berapa? 70.000. Ternyata kalau kita mengacu kepada jumlah sahabat 120.000, fasilitas surga yang Allah sediakan tanpa hisab, tanpa azab cuma 70.000. Berarti tidak semua sahabat dapat fasilitas masuk surga tanpa hisab. Terus kita gimana? Kan bandingannya kita dibandingkan sahabat gimana? Hebatan kita? Ya jauh. Tapi jangan pesimis. Nabi minta terus sama Allah. Fastazadtu Rabbi, aku minta sama Allah agar dikasih tambahan dari umatnya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nabi akhirnya dikabulin permintaannya oleh Allah. Gimana tuh? Dari 70.000, setiap 1.000 dari yang 70.000 itu diizinkan untuk membawa 70.000 lagi. Yuk kita hitung dulu. Ini kayaknya ini banyak nih. Enggak, kita hitung dulu. Kan 70.000 yang pertama tuh. Dari setiap 1.000 dari yang 70.000 ini boleh bawa 70.000 lagi. Kita cari jumlah berapa rombongan tuh yang boleh bawa 70.000. Itu dulu tuh. Berarti 70.000 dibagi 1.000, 70, ya kan? Nah yang 70 ini nih, 70 golongan ini nih yang bisa bawa setiap ya kelompok nih, setiap yang 70 ini ya bisa bawa 70.000. Berarti 70 kali 70.000 berapa? Ibu-ibu kalau urusan hitung sih aneh nggak ragu dah gitu ya. Berapa? 4.900.000 tambah 70.000 yang awal, 4.970.000. Dikit lah. Iya, Jakarta Indonesia aja 300 jutaan ya. Ini bicaranya jumlah manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Ya Allah. Tapi ternyata ada hadis yang lain. Allah kasih tambahan lagi. Yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dari umat Nabi Muhammad ditambahkan lagi 3 hasayat min hasayatillah. Ya, sebanyak 3 kali genggaman Allah. Ya. Nah, ini perlu difahami dengan cara yang benar ya. Siapa yang menyebutkan tentang bahwasanya Allah itu memiliki
Tangan. Siapa? Allah sendiri. Tapi ingat, ini perlu konsentrasi, jangan ngantuk ya. Kalau ngantuk salah faham. Tentu apa yang Allah sebutkan tentang dirinya, Allah tuh memiliki tangan, jangan ya difahami seperti tangan manusia. Coba aja lihat dalam surah Al-Fat ayat ke-10, surah ke-48. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Orang-orang yang berjanji setia kepadamu ya Muhammad, sesungguhnya mereka hakikatnya berjanji setia juga kepada Allah. Lihat kelanjutan ayatnya. Ini yang nyebutin Allah lah, bukan ana ya. Makanya ana bilang jangan ngantuk, nanti kalau ngantuk salah faham. Surah 48, surah Al-Fath ayat 10 ya. Nah, ini kelanjutan ayatnya. Yadullahi fawqa aydihim. Ya, tangan Allah di atas tangan mereka. Siapa yang bilang bahwasanya Allah punya tangan? Lah Allah. Ini kadang-kala kita nggak terima. Ustaz Fawrozi nggak bener ngajarin ini, nggak bener nih. Kenapa tuh? Masa Allah nyamain? Masa Ustaz Fawrozi nyamain Allah dengan makhluk? Ani nggak bilang begitu. Kalau ibu punya pikiran kayak begitu, atau seorang punya pikiran kayak begitu, ketika disampaikan ayat ini, yang menganggap Allah kayak manusia, ya dia. Kalau anak cuma nyampein Allah katakan tentang dirinya, tangan Allah di atas tangan mereka, berarti kita paham Allah itu menyatakan dirinya punya tangan. Selesai. Kita nggak usah persamakan tangannya Allah dengan tangan manusia. Kenapa? Allah sebutkan dalam ayat yang lain, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu beda dengan makhluknya. Apanya? Ya nanti ya. Nah kayak gitu ya. Faham ya? Ini perlu sedikit fokus nih. Karena ini bagian dari keimanan. Karena ada sebagian kita menerima sebagian sifat Allah, menolak sebagiannya, bahkan yang ditolak banyak. Coba ya, kan kita dulu belajarnya sifat Allah berapa? 20. Apa benar cuma 20? Berarti sifat Allah terbatas dong. Ya Allah. Yuk yang menganggap sifat Allah itu 20, kita bareng-bareng kaji. Ya, di antara sifat yang 20 itu ada gak sifat as-sami'? Oh, dinyanyiin. Ya kan dulu ngapal ini nyanyiin kan? Wujud kidam baqa, tuh begitu. Tuh, sampai hafal masih kan? Nah, ada sami' basir gak? Ada kan? Nih kita sami' dulu deh. Sami' dan basir. Sami' artinya apa? Maha mendengar. Allah tuh maha mendengar. Sekalipun kita berdoa tuh dengan suara pelan, Allah dengar. Ya. Basir, Allah maha melihat. Udah gak apa-apa deh, walaupun ana tuh dizolimi, Allah maha melihat. Ntar tuh yang zolimin ana bakal dibales. Ya, berarti dia yakin Allah tuh maha mendengar dan melihat. Coba deh. Giliran kita katakan yadullahi fawqa aydihim. Al-Fat ayat ke-10 surah ke-48 nih ya. Dia katakan enggak boleh. Kalau ini berarti ente nyamain Allah dengan makhluk. Lah, berani banget dia ngebantah Allah. Ini nyebutin Allah. Yuk lurusin nih pemahaman orang-orang yang kayak begitu tuh. Dan boleh jadi ibu-ibu jadi tadi kaget ketika Anda katakan ini tangan Allah gitu kan. Anda kaget nih. Sekarang gini. Pemahamannya gini Bu, tidak setiap sesuatu yang sebutannya sama maka hakikatnya pun sama. Ini nih penting. Silakan dicatat. Tidak setiap. Jadi kalau ibu nanti bertemu dengan teman, ente ngaji yang mengatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah, nggak bener tuh. Ya, iya saya tahu sih, memang di Al-Quran Allah nyebutin begitu. Lah, tahu kenapa ditolak? Itu bukan makna sebenarnya. Tuh. Makanya fahami kaidahnya, tidak setiap sesuatu yang sebutannya sama maka hakikatnya pun sama.
itu bisa dibuktiin ini kaidah. Giliran maha mendengar, maha melihat, ya kan sama. Manusia punya sifat melihat dan mendengar ya. Ya. Kenapa nggak ditolak? Sebagaimana penolakan ketika kita sebutkan Allah punya tangan, Allah punya wajah. Kan gampang sebenarnya. Itu pun kita pahami sama. Dia katakan, oh penglihatan Allah beda sama penglihatan manusia. Lah, harusnya sama. Kaitannya dengan Allah nyebutkan dirinya tentang Allah punya tangan, Allah punya wajah, samain pemahamannya. Tangan dan wajahnya Allah beda, selesai. Kita nggak usah perlu ngebayangin kayak bagaimana, nggak perlu. Kenapa? Nggak akan masuk, nggak akan kejangkau dengan akal kita. Selesai, faham? Ya, ini banyak orang mengingkari ayat-ayat yang seperti ini. Allah nyatakan tentang dirinya punya tangan, tapi dia tolak. Kenapa? Karena dia meyakini berarti ya kita mempersamakan Allah dengan makhluk. Padahal Sami' Basir itu punya makhluk juga gak? Makhluk punya gak sifat itu? Giran yang Sami' Basir dia katakan, oh beda. Itulah enggak konsekuen. Ya, jadi apapun yang Allah sebutkan tentang dirinya, imani sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah yang pasti beda. Tidaklah setiap sesuatu yang sebutannya sama pasti hakikatnya pun sama. Ya. Ibu-ibu punya kuping, kita kan punya kuping. Ya. Nah. Gajah punya kuping, gajah, manusia, tikus itu makhluk Allah semua gak? Statusnya sama ya, makhluk Allah. Coba, gajah punya kuping, manusia punya kuping, tikus punya kuping, semut katanya juga punya kuping, kata ahli persemutan, gitu ya, atau binatang lain. Coba lihat, hakikat kupingnya sama gak? Hah? Sama gak? Beda kan? Coba aja lihat, di kuping kita apa sama di kuping gajah? Ya, kan beda. Padahal statusnya sama-sama apalagi kita sama Khalik, Allah sang Khalik, lah tentu jauh lebih beda. Sekalipun sebutannya sama. Yang sama-sama makhluk aja sekalipun sebutannya sama tuh beda. Kuping kita sama kuping cecurut sama kuping tikus beda sama kuping gajah. Kan enak memahaminya kayak gitu. Jadi jangan ditolak sifat Allah. Kenapa? Kalau kita cuma batasi sifat Allah cuma 20. Lah, Allah itu maha sempurna, memiliki sifat yang tidak sekaligus menunjukkan kesempurnaan diri. Oh. Ya ini ya penyimpangan terkait dengan tauhid al-asma was sifat. Ya, gitu Bu. Ya karena memang ngajinya kita kan dari dulu turun-temurun begitu, nggak mengkaji lewat pendekatan ayat, hadis Nabi, pemahaman para sahabat. Sahabat tuh nggak pernah model kayak orang zaman sekarang. Ya, sahabat tuh kalau Rasul sudah sampaikan ayat ini, nggak ada yang mengatakan, Rasul berarti engkau bersamakan Allah tuh dengan makhluk. Enggak, mereka fahami, oh iya, begitulah keadaan Allah yang ia sebutkan tentang dirinya. Pastilah tentu hakikatnya berbeda. Selesai. Ya, nah itu bukan itu yang kita bahas ya. Nah, cuma perlu juga kita singgung sedikit. Nah, ya. Jadi kembali ke masalah hisab, kita sangat menginginkan hisab kita tuh ringan. Jangan sampai hisab kita tuh berat, ngeri. Ya, nah. Taib ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang bakal dihisab nih? Apa aja sih nih? Hal-hal yang nanti pasti Allah akan hisab kepada diri kita. Allah akan tanya tuh. Allah akan adili kita. Ya Allah, Allah akan interogasi kita nih. Yang pertama ditanya tentang amal perbuatan kita. Ya. Makanya sebelum kita dihisab sama Allah, hisablah diri kita sejak sekarang. Makanya di dalam surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah
Wattaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Ya, dan hendaklah di antara setiap jiwa dari kalian tuh memperhatikan apa yang telah kalian perbuat. Ya, untuk menghadapi kehidupan akhirat. Al-Hasyr ayat 18. Tuh. Udah didengerin aja nanti bacanya di rumah ya. Nah, jadi Al-Hasyr ayat 8, kalau mau dicatat boleh Al-Hasyr 18 nanti tinggal dilihat di rumah. Nah, itu tuh. Allah perintahkan kita dari sekarang kita sering menghisab diri kita. Dan itu sebaiknya para ulama katakan ada jadwal rutin tiap hari, atau biasanya ada orang yang tiap pagi dia merenung, ya Allah, dosa apa yang saya sudah perbuat hari ini, atau di tengah malam nih bangun tahajud, kan waktu yang asyik tuh ya, orang lain lagi pada tidur, pikiran kita juga pasti lagi fokus dekat sama Allah. Ya Allah, tadi tuh ngambek sama suami, tadi anak habis cubit, ya Allah, sampai memar, sampai berdarah tuh. Berarti dia sedang merenung tuh tentang perbuatan dosa yang dia lakukan. Ini bagus nih. Ampuni saya ya Allah, beri saya kekuatan untuk lebih sabar sehingga nggak mengulangi kesalahan itu lagi tuh. Orang kalau menghisap dirinya begitu tuh. Makanya sahabat Umar ibn Al-Khattab katakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian masing-masing sebelum kalian nanti bakal dihisab oleh Allah. Makanya sekarang nih waktu untuk beramal nggak ada hisab. Wa ghadan hisabun bila amal. Nanti kalau udah masuk di kehidupan akhirat, itu hari dimana kita dihisab, nggak ada lagi kesempatan tuh, ya Allah saya mau perbaiki amal, ya Allah, ya Allah saya tobat, ya Allah balikin sebentar aja ya Allah ke dunia, saya mau perbaiki sholat saya, ya Allah saya mau perbaiki hubungan saya sama orang tua, saya mau perbaiki hubungan saya dengan suami, dengan tetangga, dengan yang lain. Enggak. Udah waktunya untuk dihisab, nggak ada kesempatan lagi untuk amal. Ya Allah. Jadi di antara yang nanti bakal dihisab, ditanya, diaudit oleh Allah, diinterogasi sama Allah, diperiksa sama Allah tentang amal perbuatannya. Ya, Al-Hijr ayat 92 dan 93. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Maka demi Rabbmu. Ayat 92 sampai 93. Langsung dicatat aja, nggak usah dibuka. Nanti jadi 92 sampai 93. Al-Hijr. Nah, ibu tulis aja dulu suratnya ya. Nanti kan bisa dilihat Al-Hijr ayat 92 ayat 93. Kebet-kebetnya nanti di rumah bacanya ya. Gitu ya. Nah, apa kata Allah? Ini sekarang ini saat ini memahami dulu. Kalau masalah mengulangnya nanti ayatnya ini nanti di rumah. Sekarang saatnya memahami. Jadi nggak pecah konsentrasinya. Ya. Maka demi Rabbmu, kami pasti akan menanyai mereka semua. Amma kanu ya'malun. Apa yang Allah akan tanya? Tentang apa yang telah kita semua kerjakan. Tuh. Ya Allah. Nah, perinciannya apa aja nih perbuatan-perbuatan yang Allah tanya? Di antaranya nih, orang berbuat syirik apa enggak nih saat di dunia? Andai pun pernah berbuat syirik, udah tobat belum? Karena kalau tobat diampuni ya? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa kalau kita mau tobat. Ya Allah. Ya. Jadi Masya Allah, ini luar biasa ibu-ibu. Hati-hati dengan kesyirikan. Syirik itu mempersekutukan Allah dalam keyakinan, dalam peribadatan. Makanya kalau ibadah langsung kepada Allah, nggak usah sebut-sebut makhluk. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Husain, ya Badawi, ya siapa aja disebut tuh. Enggak. Sebut Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Syafi, lagi sakit, ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan.
Ya Allah, fulus lagi seret banget ini. Ya Razzaq. Tuh. Suami lagi galak yang luar biasa, pengen tuh agar Allah lembutin hatinya. Ya Latif, lembutkan hati suamiku ya Allah. Tuh. Kenapa disebut makhluk? Sekalipun beliau orang saleh, ya, apakah beliau bisa memberikan manfaat atau mudarat ketika dirinya telah wafat, pada dirinya pun masih menunggu dan terus menunggu doa dari kerabatnya, dari orang-orang. Kan orang mati begitu, yang ditunggu apa? Doa dari orang yang hidup kan. Kenapa justru kita? Ini penyimpangan enggak? Iya, kesyirikan. Ya Allah. Jadi amal perbuatan yang diantara nanti akan ditanya oleh Allah, diantara tentang perbuatan dosa syirik. Ya. Di dalam surah Al-Qasas ayat 62 Allah berfirman, wa yauma yunadihim fayaqul, dan ingatlah pada hari ketika Allah menyeru mereka. Allah mengatakan kepada mereka, aina syurakai alladzina kuntum taz'umun. Ingatlah pada hari ketika Allah ya menyeru kepada orang-orang yang suka melakukan kesyirikan. Ya, apa kata Allah? Di mana sekutu-sekutu kalian tuh? Ya, yang dulu kalian sangka mereka bisa memberikan kelancaran rezeki, bisa membuat suami tetap lengket sama dirinya. Ya, yang usaha bisa jadi maju. Mana sekutunya itu? Apakah berupa batu cincin? Apakah berupa keris? Apakah berupa wafak-wafak yang ditempel di rumah-rumah, di kusen-kusen pintu itu? Ya, na'udzubillah. Ditanya sama Allah. Ya, na'udzubillah. Ya, hati-hati. Masya Allah. Berkaitan dengan kesyirikan, ini amal perbuatan dosa yang Allah akan tanya nanti. Ya tentu mereka nggak bisa jawab. Karena semua benda-benda tersebut adalah makhluk Allah yang sangat lemah. Loh iya, itu semua juga dibikin oleh manusia juga kan. Tuh batu keluar kilaunya, ya mirah delima atau apa, siapa yang ngegosok? Tukang gosok manusia. Kok kenapa dia kini dia bisa memberi manfaat? Bahlul ini kan. Subhanallahal-azim. Ya apalagi Allah paling benci ketika ada hambanya mempersekutukan dirinya. Jadi kalau sekarang boleh jadi nih, ini untuk diri kita masing-masing, bukan buat nuding-nuding orang ya. Nah, kan kita bicaranya introspeksi nih, hisab. Kalau di rumah kita masih ada benda-benda pusaka, keluarin, bakar. Ya. Justru itu tuh yang ngebuat tuh orang tuh hidupnya terbelenggu selamanya kalau dia nggak bertobat. Kadang hatinya sumpek aja, iya. Tapi ini dapat dari kiai, Ustaz. Mau sebutannya kiai, habib, ustaz, abuya atau siapapun, kalau ajaran kayak begitu syirik. Hak boleh bakar. Kita kan sering ketipu dengan casing ya. Iya kan? Casingnya ustaz, sebutannya ustaz, kiai, tuan guru, dukun. Banyak gak begitu? Banyak. Dan tipu daya setan kan begitu. Ini pembahasan sebelumnya udah tuh Anda bahas. Anda ingat, Anda ada catatannya di sini pernah ngebahas tentang bagaimana tipu daya setan menggelincirkan kita. Di antaranya dalam perkara pengobatan atau cari rezeki, sering kita digelincirkan untuk jatuh kepada perbuatan syirik tuh. Ya Allah, ngeri. Ya, hancurkan Bu. Nggak usah takut Bu. Bismillah, bakar. Kalau nggak begitu, itu yang membuat kehidupan kita nih kok bawa anak pengen tuh nyurahin kasih sayang sama suami. Ingat tuh Ustaz pernah bilang, Nabi sabdakan bahwasanya ciri wanita yang didudukan surga, yang dirindukan surga nih, yang surga manggil-manggil dirinya nih untuk dimasuki, siapa di antaranya? Apa cirinya? Al-wadud, wanita yang jatuh cinta kepada sang suami. Asyik. Gimana nggak enak ibu-ibu tuh jalan menuju surganya suruh jatuh cinta. Kan biasanya kalau jalan surga ini, wah apa nih misalnya yang mengeluarkan uang yang banyak itu, ya harus melakukan sesuatu amal ibadah yang berat ya. Ini enggak, disuruh jatuh cinta cuma kepada siapa? Suami. Tapi di rumah bawa anak nih, di sini nih asik Ustaz nih. Di Ummahatul Muslimat nih dapat siraman rohani kayak gini. Oh ya Allah, tante, ana pengen perbaiki deh. Tapi begitu masuk rumah, ngeliat suami sepet aja lagi Ustaz gitu ya. Subhanallah. Boleh jadi ada sarana-sarana kesyirikan tuh. Bakar.
sebagai pembuktian di hadapan Allah kita tuh mau tobat. Allah ampuni. Karena kalau kita belum tobat dari kesyirikan saat sekarang di dunia, nanti berat kalau udah di akhirat. Apalagi kalau syiriknya syirik besar. Kalau syirik besar tuh udah benar-benar nggak mengakui tentang takdir Allah, kehendak Allah, kekuasaan Allah. Dia udah benar-benar bergantung sama tuh benda. Di hatinya udah nggak ada sama sekali Allah. Itu udah syirik besar. Atau saat ibadah dia sebut-sebut bukan Allah lagi, tapi yang tadi Anda bilang tuh syirik besar. Kalau nggak taubat, Allah haramkan surga bagi dirinya. Alhamdulillah. Kemudian apalagi yang nanti bakal ditanya oleh Allah nih? Kita bakal dihisab, kita bakal diaudit, kita bakal diinterogasi tentang janji. Anil wa'di, tentang janji. Janji. Nah, jangan janji-janji palsu gitu ya. Makanya jangan gampang-gampang janji, ngukur diri sanggup gak gitu. Kalau kelupaan diingetin, ini Umu pernah punya janji sama anak, proyek tuh rumah gak laku, anak diumrohin, ayo janjinya mana itu? Ini kadang begitu, yuk tenang aja, pokoknya ini anak janji ya, ini lagi makan-makan bareng nih, ini kalau rumah itu gol, ini antun semua nih, ya sahibah-sahibah anak nih, yang sekarang kita makan bareng, aneh umrohin tuh, itu janji ya? Itu udah jatuh nazar tuh, kenapa? Udah diucapin, tuh rumah tuh yang di sana dekat Palmeriam, pasar Palmeriam tuh laku tuh, ya laku 2M misalnya gitu ya, aneh umrohin ente bertiga, laku ya Allah, la salam wala kalam. Ditanya sama Allah tuh. Mungkin dia bisa lari itu, dia pindah misalnya kemana, ya, yang susah dilacak gitu ya. Ya Allah, tapi nanti ditanya sama Allah tuh. Dan kalau Allah sudah yang nanya, udah berat. Kenapa? Enggak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena tadi Anda bilang, wa ghadan hisabun bila amal. Nanti saat udah di hari kiamat, di saat dihisab kita, itu hari dimana kita bakal diperiksa, nggak ada lagi kesempatan untuk beramal. Dalil tentang janji ditanya oleh Allah, Al-Isra ayat 34, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji, karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya tuh. Ya. Nah, janji bayar utang, ya Allah, ya giliran mau utang baiknya luar biasa, kemana aja diuber, ya Allah didatangin bawa apaan tuh, ujung-ujungnya utang. Udah tenang aja Umu, ya sebulan paling lama, nggak usah pakai ditagih, nanti Anda datang diri deh, Anda bayar, ya. Boro-boro sebulan, udah setahun nggak ada kabar, kayak hilang ditelan bumi ini orang, ya Allah. Ditanya sama Allah, ditanya, ya, masya Allah. Ah, ini hati-hati nih. Begitu juga janji kita sama anak. Kita jangan nganggap anak kecil doang, Ustaz. Nah, yang pinter nak ya. Kalau kamu nih bisa ngapalin juz 30 nih, nanti Umi kasih hadiah nih, sepeda baru. Dia udah hafal juz 30 tuh sepeda baru nggak dibeliin. Ditanya nggak sama Allah? Walaupun tuh anak kita, kenapa? Janjinya itu tuh yang Allah mintai pertanggungjawaban. Kan kadang orang suka nyepelein kan sama anak-anak. Atau anak-anak kita yang masih balita nih. Diem nak ya, diem. Nanti Umi beliin ciki, Umi beliin coklat deh ya. Diem. Tuh ciki, tuh coklat kagak dibeliin. Nah, hati-hati tuh hal-hal kecil ditanya sama Allah. Rinci. Kenapa? Ini berkaitan wa'ad, sama cucu kan anak. Cucu itu bimanzilatil walad, menempati posisi anak, dia anak ke bawah tuh. Makanya sebagian juga menjadi ahli waris.
dirinya meninggal, banyak harta, dia nggak punya anak, cucunya masih hidup, cucu akan gitu, ya. Makanya kalau janji-janji tuh ukur dulu, sanggup gak kita kerjain? Iya. Hati-hati, ini kalimat insya Allah bukan kalimat cari aman. Iya, cuma gini nih, ini Indonesia gini. Orang tuh kalau udah ngucapin insya Allah, ini biasanya trik untuk gak ngerjain. Datang ya, ana mau pengen bikin acara nih, walimah atau apa. Ya, cuma walimahnya di rumah gitu ya, nggak di gedung. Jadi makanan juga sederhana. Kalau di gedung kan, masya Allah, kambing guling, martabak, empek-empek, apa cuy. Ya ini sederhana paling ana bikin nasi kuning doang gitu ya. Ya insya Allah ya, gitu ya. Ini maksud insya Allah apa? Insya Allah nggak datang biasanya. Kalau yang kayak begitu tuh pemanis bahasa. Padahal insya Allah itu bentuk janji sebenarnya. Cuma kita kan menyadari kita nih nggak bisa punya kuasa kecuali dengan kehendak Allah. Maka insya Allah. Tapi semaksimal mungkin. Makanya kalau nggak bisa kita kan, afan, anak nggak bisa. Begitu. Kita nih suka basa-basi. Akhirnya insya Allah dijadiin tameng untuk kagak bisa. Nah, salah. Insya Allah tuh sebenarnya kalimat seseorang tuh janji, cuma dia tuh berserah diri sama Allah. Khawatir ternyata ada musibah, akhirnya kehalang. Nah, dia ada uzur. Tapi kalau karena lagi malas ya kan udah insya Allah, salah. Kenapa? Itu insya Allah menunjukkan janji. Makanya kalau nggak bisa, bilangnya apa? Anak nggak bisa. Afan anak nggak bisa ya ya. Tidak bermaksud nggak menghormati anti, tapi anak nih sudah ada jadwal nih sama suami atau sama siapa gitu ya, jadi berbenturan, anak nggak bisa. Atau semoga aja nanti ada keluangan waktu anak hadir, tapi anak nggak janji. Lebih baik jangan pakai insya Allah, karena insya Allah itu keseriusan kita. Cuma tinggal kita serahkan, Allah izinkan, dipermudah tuh. Gitu. Makanya kalau di kalangan orang Arab, jadi kalau udah insya Allah kita diuber terus, karena kita nganggepnya insya Allah cari aman gitu loh ya. Uber terus, ya. Nah, dianggapnya antum udah janji, ini begitu konteksnya. Nah, ya. Yang ketiga, yang bakal ditanya oleh Allah terkait dengan amal perbuatan nih, amalan yang berkaitan dengan perbuatan mata, kuping, pendengaran, hati, amalan hati. Nih, hati-hati. Ya Allah. Ini kita masih masuk kategori yang pertama ya. Amalan yang bakal ditanya oleh Allah itu amal perbuatan. Sesuatu yang bakal ditanya oleh Allah tentang perbuatan. Yang pertama perbuatan syirik, pernah gak dia kerjain? Kalau udah pernah dikerjain, udah tobat belum? Ditanya. Maka kalau kita tobat, insya Allah aman. Yang kedua tentang janji. Nah yang ketiga tentang nih pandangan mata kita nih, penglihatan mata kita. Allah kasih nih nikmat mata luar biasa. Penglihatan mata ya, kita bisa ngelihat lucunya cucu-cucu kita, anak-anak kita, ngebanggain, ngebahagiain ya enggak? Nah, penglihatan mata, penglihatan kita nih, kita bakal ditanya tuh ya, bakal ditanya tuh, karena ini masya Allah ini penglihatan nih. Kita bisa lihat, ya Allah, suami gue ganteng banget. Itu. Pendengaran juga sama. Kemudian apalagi selain pendengaran, penglihatan, pendengaran, amalan hati. Itu ditanya tuh. Ini penglihatan digunain untuk apa kebanyakannya dalam hidup nih? Baca Quran kah? Baca kitab kah? Hal-hal kebaikan kah? Kalau itu insya Allah ringan tuh hisabnya, nggak menyulitkan hisabnya. Tapi kalau yang ada ya Allah, TikTokan ditonton, YouTubean yang nggak jelas, sinetronan, ya Allah, ditanya sama Allah, ya, ditanya sama Allah. Subhanallahirrahmanirrahim. Pendengaran ditanya ya,
ditanya. Makanya kalau kita dengar nih, kalau dengar kajian, dengar orang baca Quran, dengar anak kita nih lagi murojaah hafalannya, Masya Allah. Tapi kalau udah dengerin tayangan gosip, berat hisabnya. Ya, kita sedang menikmati orang yang sedang memakan bangkai daging saudaranya sendiri tuh. Sama-sama nikmatin tuh. Ya, Masya Allah. Makanya udah buru-buru pindah, pergi dah, taubat deh. Atau kita lihat, ya dengerin, ngomongin orang lah gitu. Kejelekannya yang diomongin. Kalau ngomongin kebaikannya nggak apa-apa. Ini kejelekannya. Itu kemarin gimana tuh? Ummu fulana tuh. Jadi gak dicerai tuh, apa urusannya? Baru punya suami lagi tuh. Ya, apa urusannya? Kok mau ya nikah sama dia gitu? Ya Allah. Ada aja yang diomongin. Ya Allah tuh Ustaz, ana lihat di YouTube bajunya itu. Ini sekarang ana lihat langsung itu lagi. Apakah gak ada lagi tuh baju? Ya Allah. Diomongin juga. Hati-hati tuh. Ya, hati-hati ya Allah. Semua ditanya sama Allah tuh. Kalau memang kita tuh belum bertobat kepada Allah, amalan hati sama. Amalan hati ini kan termasuk ibadah kan? Tawakal tuh amalan hati kan? Tawakal itu bersandarnya hati kita kepada Allah, ya, dengan memadukan antara usaha dan keberserahan diri. Tapi berserah dirinya nggak kepada Allah. Hati kita, masa sih ini bakal terkabul, tuh ragu gak sama Allah, kan gitu. Berarti tawakal ya nih. Apa mungkin tuh? Masa apa mungkin? Sama Allah nggak mungkin. Ya, makanya amalan hati ditanya. Apalagi kalau suudzon, ya Allah, kenapa Allah kok jahat banget tuh? Anak yang udah sholat, udah ngaji, udah tutup aurat, susah begini hidup. Itu dia belum sholat sama suami ngomelin mulu dan macem-macem. Enak aja hidupnya. Wah, Allah ini gak bener. Tuh. Amalan hati gak? Ditanya sama Allah. Ya Allah, ikhlas apa enggak kita beramal tuh? Amalan hati gak ikhlas? Ikhlas tuh amalan hati. Makanya orang gak bisa vonis, oh itu gak ikhlas ya. Enggak, jangan. Itu bukan ranah kita. Walaupun memang ada ciri-ciri ya, tapi buat kita tuh nggak punya hak memvonis. Kenapa? Ini amalan hati yang maha mengetahui hanyalah Allah. Nggak setiap orang yang memperlihatkan amalnya kemudian langsung kita katakan ente nggak ikhlas, ria, ente belum tentu. Itu urusan hati. Siapa tahu dia ingin memotivasi saudaranya untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, walaupun menyembunyikan lebih utama. Karena itu lebih bisa menggiring untuk ikhlas. Tapi kan bukankah sebagian amal perbuatan, amal saleh, ibadah itu memang nggak perlu disembunyikan dan nggak bisa disembunyikan. Contoh menuntut ilmu kayak sekarang nih. Kenapa nggak pernah hadir lagi ke umatul muslimat? Anak takut teriak, kelihatan sih habisnya kalau datang tuh. Ceritain aja deh tuh, males itu dan alasan. Kenapa yang laki-laki nih? Kenapa Pak? Kok nggak pernah lagi sholat jamaah? Takut teriak. Kalau masuk masjid kan orang banyak lihat. Itu mah syiar, memang harus kelihatan. Ya, itu. Tapi kalau sholat malam kita, lah siapa yang mau lihat? Kadang suami lagi enak pules, nggak tahu dia kita sholat. Kenapa juga dipamerin? Pasang update status. Betapa nikmatnya suasana keheningan malam. Ya. Mulai dia sum'ah, pakai WA teman-temannya gitu. Bangun. Tuh. Seakan-akan dia temennya tahu, jadi jam segini tuh bangun tuh. Hati-hati, nggak usah rahasiain aja yang kayak begitu. Karena itu bakal ditanya tuh amalan hati. Gitu ya. Taib. Ya Allah. Kemudian ini kan poin pertama nih, ya. Perkara yang ditanya oleh Allah berkaitan dengan amal perbuatan. Itu poin pertama yang jabarannya ada 3
tentang dosa syirik ditanya. Atau semua dosa, tapi paling besar dosa adalah syirik ya. Nah, makanya syirik yang disebutkan. Yang lain juga ditanya. Kemudian tentang janji ditanya. Tentang penglihatan, pendengaran, dan amalan hati ditanya. Dan banyak hal lainnya. Nah, sekarang kita masuk yang poin kedua yang ditanya oleh Allah itu tentang an-ni'am. Nikmat. Ya Allah. Ngomongnya nikmat ya, nikmat dengan ain, jangan nikmat. Kalau nikmat itu kecelakaan. Makanya orang itu kalau belajar tajwid, fasahatul lisannya dapat, kefasihannya dapat, dia paham banget tuh. Mana yang baca ucapannya bagus, mana yang tidak. Karena dalam bahasa Arab tuh satu huruf bisa merubah makna. Nikmat, itu nikmat, hal-hal yang mengenakkan diri kita yang kita harapin Allah kasih. Nikmat celaka. Husnul khatimah, husnul kematian yang baik, indah, bagus. Tapi dibacanya husnul, kaha pakai kha, kematian yang jelek itu. Bahkan ada orang perempuan yang namanya husnul khatimah. Ya, jangan. Kalau pakai kaha dibaca jadi kha, khu, itu artinya jelek. Masa berharap mati dalam keadaan jelek? Makanya belajar Al-Quran itu yang semangat, biar ucapan kita benar. Ya, biar nanti ya kalau dipercaya layak kita untuk mimpin sholat ya, sesama ibu-ibu, ngajarin ke anak-anak yang kita ajarin benar. Itu kenapa salah mulu turun-temurun dari dulu begitu, habis kesalahan dari seseorang diwarisin kepada generasi berikutnya. Kan gitu. Baca wal asri diseret-seret, wal asri innal insana lafi khusrin. Tuh. Ya enggak? Ya kan diseret semuanya. Dari zaman anak kecil sampai zaman sekarang kalau kita dengar tuh, ya Allah, kok begitu ya? Makanya perlu belajar. Nah, nikmat, kembali ke nikmat, ditanya summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian ya kata Allah, kamu benar-benar akan ditanya tuh pada hari itu, ya di hari kiamat nanti, tentang apa? Semua kenikmatan ditanya. Makanya kita minta hisaban yasira tuh begitu. Kalau hisaban yasira nggak semuanya yang ditanya. Nih hisaban yasira nih. Abdullah bin Umar pernah ditanya, Bu, tahukah engkau apa ini maksud dengan peristiwa najwa nanti di hari kiamat? Ada yang namanya najwa di sini. Najwa itu bisikan atau ucapan yang sembunyi-sembunyi, percakapan yang sembunyi-sembunyi. Itu arti najwa. Nah, kalau yang ditanya oleh orang di masa itu kepada Abdullah bin Umar, maksudnya peristiwa yang terjadi nanti itu di saat Allah panggil seseorang untuk mendekat kepada Allah. Saat udah dekat, maka Allah tutupi pertemuan antara Allah dengannya di sekeliling dan juga wakanafu, dan juga atapnya. Kelilingnya ditutup, atas menutup, sehingga tidak ada manusia yang menyaksikan pertemuan antara Allah dengan makhluk tersebut. Dan tersembunyi. Allah mulai bertanya, ata'rifu dzamba kadza? Tahu ini dosa siapa ini? Ini dosanya nih, lagi Allah lagi perlihatkan nih. Ata'rifu dzamba kadza? Tahu nih dosa siapa? Kamu tahu? Ata'rifu dzamba kadza? Kamu tahu dosa apa? Dosa siapa ini? Ini dosa dia semua nih. Yang diperlihatkan oleh Allah dosanya, tapi enggak semuanya, sebagian tuh. Dia katakan, na'am ya Rabbi, ay ya Rabbi, betul itu dosa aku ya Allah. Allah enggak lihatin semuanya, enggak. Ini orang udah resah, udah ketakutan. Wa dhanna annahu qad halak, ay kama qala.
Dia mengira dirinya akan binasa. Kenapa? Boleh jadi yang dikasih lihat sama Allah tuh sesuatu yang ketika di dunia sampai dia mati nggak ada yang tahu. Ternyata dilihatin sama Allah. Orang ini udah ketakutan, merasa bahwa dirinya akan binasa. Maka apa kata Allah? Satartuha 'alaika fid dunya. Bukankah aku sudah menutupi semua kesalahanmu saat di dunia? Terlalu banyak kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu, aib-aibmu itu sudah aku tutupikan di dunia, kata Allah. Benar gak Bu? Allah tutupi kan? Allah tutupi aib anak, Allah tutupi aib ibu-ibu, sehingga kita satu sama lain masih bisa saling berbagi, berinteraksi. Karena kalau Allah ungkap dosa kita masing-masing, aib kita masing-masing, gak ada yang mau kita tuh saling dekat, gak ada. Maka kata Allah, satartuha 'alaika fid dunya. Bukankah aku udah tutupi kebanyakan aib-aibmu, dosa-dosamu saat di dunia? Wa ana aghfiruha lakal yawm. Maka hari ini aku ampuni semua dosamu. Ya Allah, nikmat ya. Ini yang hisabnya yasirat. Aku ampuni, jadi gak usah khawatir. Itu Bu. Ini yang luar biasa Bu. Nah, ya Allah. Nah, nikmat Allah tuh bakal ditanya Bu. Banyak banget tuh nikmat Allah tuh, nggak kehitung. Kuku nikmat Allah gak nih? Maka jangan bermaksiat dengan pemberian Allah ini. Ini kuku nikmat Allah. Kalau nggak ada kuku nih, ya Allah, nggak bisa kita aktivitas dengan baik tuh. Kita bisa menggenggam dengan kuat nih karena ada kukunya, ada tulang di dalamnya, ya, ada macam-macam tuh. Kuku Allah nggak kasih, wah. Maka lapisan kulit ini nggak ada yang melindunginya di bagian ujungnya kan? Gimana coba? Pernah cantengan? Kalau cantengan itu kan sedikit doang tuh yang bermasalah dari kuku kita. Ya Allah, terasanya sampai ubun-ubun. Apalagi kalau keinjak tuh cantengannya. Ya Allah. Coba nih kalau ngerasain hal-hal yang begitu hayati, ini benar nikmat ya Allah. Baru urusan kuku cantengan, aku menyadari nikmat-Mu ya Allah. Ya. Belum lagi organ yang lain. Ginjal kita Allah kasih gratisan kan. Kalau orang udah kena gagal ginjal kan kita kesian ya Allah. Tapi kalau dia sabar jadi jalan kebaikan. Maka nikmat tersebut disyukuri. Kenapa? Karena nanti ditanya tuh. Kan semua ini titipan dari Allah. Makanya ketika ada seorang tuh, ya Allah, dia rusak dirinya dengan cara bunuh diri pelan-pelan tuh, ngisep asap gitu. Tuh, ya Allah. Padahal Allah kasih nikmat sehat tuh. Paru-parunya gratis, jantungnya gratis, darahnya gratis, semua gratis. Dia rusak tuh. Coba aja lihat. Orang-orang yang kena tuh penyakit karena rokoknya, rusak kan akhirnya. Allahu Akbar. Iklannya aja udah serem iklannya. Ya Allah, merokok menyebabkan kematian. Ya Allah, menyebabkan kanker. Ya, kanker paru-paru, kanker mulut, kanker kulit, kanker apa aja. Ya Allah. Wallahi ditanya kalau nggak tobat sama Allah. Loh iya, Allah kasih nikmat sehat. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat tuh yang banyak manusia melalaikannya, meremehkannya. Padahal nikmat tersebut sangat berharga. Nikmat sehat dan waktu luang. As-sihhatu wal faragh. Tuh ya Allah, ditanya sama Allah. Karena ini nikmat. Makanya nasihati baik-baik suami itu. Kalau masih doyan asap, ya Allah, aneh sayang sama antum bang. Ya, terlalu banyak keburukan orang yang ngerokok. Ya gak? Itu pemiskinan yang sangat sistematis. Orang tuh jadi miskin. Istri uang belanja nggak naik-naik, anak uang sekolah nunggak berapa bulan tuh, tapi giran ngerokok ada aja tuh. Zalim nggak?
Zalim. Mulut bau, maaf ya, lo iya mana ada orang-orang rokok wangi, gak ada bau. Dijauhi malaikat, malaikat jauhin, jauhin. Malaikat nggak suka tuh orang yang bau-bauannya nggak sedap. Ya, masya Allah. Belum lagi orang itu sedang melakukan proses bunuh diri dengan cara pelan-pelan, Bu. Racun itu ratusan bahkan ribuan racun kata para ahli, para dokter tuh yang ada di rokok. Udah gitu dia tidak hanya ngezolimin dirinya, orang-orang sekitarnya tuh dikasih tuh asap rokok. Anaknya kemudian yang lahir saat istri melahirkan tuh suami masih hobi ngerokok, cacat tuh. Karena siapa tuh sebabnya? Semua takdir Allah tapi ada sebab kan. Orang-orang di sekitarnya yang dia, ya Allah, sampai jadi asma, sampai ini, itu kena asap rokok. Zalim, ditanya sama Allah. Ya, itu. Subhanallahirrahmanirrahim. Semua ditanya tentang nikmat. Taib. Sebagai penutup. Satu hari Nabi SAW keluar rumah. Di siang hari. Mungkin kayak sekarang nih, atau ntar jam 12 tuh ya, di saat matahari tepat di atas kepala. Kalau di Madinah itu panasnya ekstrim. Ya, itu bisa sampai 50-an atau 60 derajat. Telur matang tuh, Bu. Makanya jarang tuh orang keluar rumah. Nabi keluar rumah di waktu tersebut. Enggak lama Abu Bakar keluar. Rasul tanya, "Ma akhrajaka ya Abu Bakar?" Apa yang bikin engkau keluar rumah wahai Abu Bakar? Di waktu yang kebanyakan orang enggak keluar. Orang diem di rumahnya. Kata Abu Bakar, akhrajani alladhi akhrajaka ya Rasulullah. Sepertinya yang membuat diriku keluar itu sama sebagaimana engkau yang membuat dirimu keluar ya Rasulullah. Ya Allah. Mati satu sama lain udah saling tahu. Umar keluar rumah juga ketemu. Nabi tanya lagi, "Ma akhrajaka ya Umar?" Apa yang bikin dirimu keluar rumah wahai Umar? Di waktu di saat kebanyakan orang tuh nggak keluar di rumah karena memang waktu panas. Jawaban Umar mirip dengan jawaban Abu Bakar. Akhrajani alladhi akhrajaka ya Rasulullah. Yang membuat diriku keluar itu sepertinya sama sebagaimana membuat dirimu keluar ya Rasul. Apa yang membuat ketiga manusia terbaik itu ya keluar rumah sebabnya sama. Karena apa, Bu? Lapar. Tidak ada makanan di rumah. Ya Allah. Kita makan ayam. Ayam lagi. La ilaha illallah. Iya kan anak sekarang siapa tuh? Ayam mulu sih, Mak. Ayam mulu sih, Mi. Bosan banget. Ya Allah. Di rumah Nabi, di rumah Abu Bakar, di rumah Umar nggak ada makanan, lapar tuh. Datang mereka ke rumah salah seorang sahabat Ansar. Ya, ternyata sahabat ini nggak ada di rumah, adanya istrinya. Istrinya bilang, suamiku sedang keluar. Zahaba yasta'dzibul ma', sedang cari air. Gak lama kemudian tuh sahabat datang, seneng banget dia katakan gak ada manusia yang paling bahagia sebagaimana bahagia yang diriku. Kenapa? Didatangi 3 manusia terbaik, Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang gak ada duanya, dan kedua sahabat yang paling mulia yaitu Abu Bakar dan Umar. Makanya beliau merasa manusia yang paling beruntung di dunia karena rumahnya dimasuki 3 manusia terbaik. Beliau bawain tuh halib, susu kambing sama kurma dengan beragam macam kurma. Rasul makan. Orang Arab tuh kurma, susu kambing itu makanan pembuka. Apa istilahnya kalau pemakan pembuka istilahnya? Dessert gitu ya. Dessert. Tuh, belum makan udah tahap tadi. Baru kena dessert ya. Apa yang terjadi? Ya Allah. Makan Nabi itu susu kambing sama kurma. Terus Nabi katakan, iyyaka wal halub. Kurma sama susu kambingnya cukup. Sekarang bawain saya sikin, pisau. Terus Nabi minta apa tadi?
pisau. Tapi itu bahasa halus. Ya. Nabi kan kalau bicara tuh halus. Kadangkala ya dengan ungkapan-ungkapan ya kiasan, isyarat. Dan sahabat juga orang yang peka. Nah, penting nih. Penting nih kita nih kalau melihat orang susah mesti peka. Rasul ngasih bahasa isyarat aja kiasan, faham. Maksudnya bukan pisau beneran. Kalau kita tuh bawain anak pisau dong ke dapur, nanti mau pisau. Enggak. Maksudnya pakai tuh pisau buat potong kambing, bikinin makanan. Tuh. Sahabat tahu, ambil pisau, potong kambing, bininya masakin. Kalau kita bawain anak pisau, bener-bener pisau dibawain, kan nanti minta pisau tuh. Kita udah tahu tuh sahib kita nih lapar, jangan makan siang. Dia duafa juga, fakir juga tuh. Kerucuk, perutnya kita dengar tuh. Nggak usah pakai ditanya, nggak usah dikomentari tuh bunyi. Lapar nyaring amat tuh perut suaranya, ya Allah. Ana lagi bikin masakan resep baru, cobain yuk. Mampir ke rumah, kasih komentar ya enak apa enggak ya. Ana seneng loh kalau misalnya bersedia makan tuh. Sahabat tuh begitu, faham sekalipun nggak ungkapkan. Ini kadang udah ngungkapin, ya Allah, udah ada tanda-tanda juga keciri, ya Allah, ya. Tapi nggak peka juga, masya Allah. Setelah makan kenyang, hidangan dari masakan istri sahabat tersebut, maka apa yang terjadi? Nabi katakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Ya, kita ini pasti akan ditanya oleh Allah tentang semua nikmat yang Allah telah berikan, termasuk nikmat susu kambing, kurma, masakan kambing. Tanya oleh Allah. Apalagi kita ya, ditanya oleh Allah. Maka bersyukur kepada Allah sebagai penutup agar ringan hisab kita, bertobatlah kepada Allah. Yang kita sama-sama perbaiki diri. Bukan cuma ibu-ibu, taubat itu kewajiban setiap manusia, termasuk yang bicara, anak. Kita taubat kepada Allah. Semoga dengan taubat tersebut Allah ringankan hisab kita. Ini bisa saya sampaikan. Masih ada kajian di Kuningan nih, ntar zuhur. Anak kasih beberapa pertanyaan, silakan. Ibu, silakan.